Pancasunan lek sedo, lek disentuhaken tanah mboten saged. Nah, ini wafatnya di Ponorogo toh, 8 Januari 1855. Dari Bapak Pers Nasional, yaitu Raden Mas Tirto Adisuryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai bolo-bolo dah budaya. Hari ini kita akan membahas tentang sejarah di Kota Blitar. Nah, di Kota Blitar itu ada makam yang sangat terkenal. Orang-orang menyebutnya makam gantung. Nah, kira-kira apakah benar makamnya digantung? Ikuti terus jalur kami hanya di Daha Budaya. Makam gantung berada di area Pesanggerahan Joyodigdan, berada di Jalan Melati nomor 43, Kepanjen Kidul, Kota Blitar. Sugeng siang, Mbak. Nggih. Pripel. Mas toyone mau kuatang. Oh, nggih. Anu sing sop nyekel tak atur wis mati goreh. Oh, mboten diborei. Anu dipisah. Nggih, nggih. Ketampon Jawa wingi to, Pak. Jawa angin nggih. Bisa nggih tak sabine. Nggih, Bu, monggo. Cerita yang berkembang di masyarakat, bahkan di beberapa media sosial, dikatakan jika jasad tokoh yang dimakamkan di sini itu digantung pada bagian atas yang mirip keranda. Tidak dikubur di dalam tanah seperti pada umumnya masyarakat Islam meninggal. Apakah benar cerita tersebut? Boten. Niku sing tenggil nomor sunggah variasi sesuai jabatan eyang. Nomor kali kangge nyimpen semua perlengkapan pakaian besaran eyang. Terus ilmu dan pusakanya. Eyang disebut makam gantung, sing nyebut masyarakat. Keneng ing napa masalah yang kabare kagungan ilmu Pancasuna. Ilmu Pancasuna lek sedo, lek disentuhaken tanah mboten saged semare. Mboten saged sampurna istilahé. Sik wekdal niku untung keluarga kemutan nek eyang kagungan gurune yang juga sing makam teng Gunung Kawi. Ya nggih. Niku tasik sugeng kalau semanten dirawuh mriki dadi nyampurnakaken kawontenane eyang. Lajeng disampurnakaken di salat penginggil. Dados setunggal kemakiman kalau wau. Jadi nginggil wau nomor sunggah variasi sesuai jabatan eyang. Nomor kali kangge nyimpen sedaya perlengkapan pakaian besaran eyang. Terus ilmu dan pusakanya. Jadi setelah itu bisa ditanam, bisa disarekne ngesor. Lalu, siapakah tokoh yang dimakamkan pada makam gantung ini sebenarnya? Eyang Patih Joyodigdo. Nggih, panjenengane ngasta Patih kalau ingin. Nah, atasane eyangku sakniki pesareane wonten Pangeranan riku Gebang. Ada beberapa kontroversi informasi yang kita peroleh terkait kisah hidup Patih Joyodigdo yang berkembang di media sosial seperti YouTube, Facebook, website, dan lain-lain. Nah, dari beberapa cerita yang beredar, muncul beberapa pertanyaan tentang siapa sebenarnya Patih Joyodigdo itu. Ada yang bilang, jika Eyang Joyodigdo adalah pasukan Pangeran Diponegoro saat beliau masih berusia sekitar 30 tahun. Apakah benar demikian? Joyodigdo ini kan bagian dari sejarah Blitar ya. Jadi beliau lahir di Yogyakarta tanggal 29 Juli tahun 1827. Kemudian usia 12 tahun dia bersama ibunya ke Tulungagung.
ikut pamannya, konon menjadi Bupati Ngrowo. Itu. Patih Jodhikdo lahir pada tanggal 29 Juli 1827 di tengah-tengah bergejolaknya Perang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Pada tahun 1830, Pangeran Diponegoro ditangkap oleh Belanda. Nah, dilihat dari tahun kelahirannya Eyang Jodhikdo, maka tidak masuk akal jika anak usia 3 tahun menjadi salah satu pasukan perang Pangeran Diponegoro. Selain itu, ada juga yang mengatakan jika beliau adalah keponakan dari Bupati Ngrowo yang bernama Raden Mas Tumenggung Notowijoyo III. Apakah betul demikian? Raden Mas Tumenggung Notowijoyo III adalah gelar untuk Bupati Jipang Panolan, yang kini wilayah tersebut masuk wilayah Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Nah, beliau adalah salah satu mertua dari Pangeran Diponegoro, jadi bukan Bupati Ngrowo. Dari informasi keluarga Patih Jodhikdo bahwa saat Eyang Jodhikdo ikut pamannya yang menjabat sebagai Bupati Ngrowo, ia masih berusia 12 tahun. Maka, jika kita hitung dari tahun kelahirannya, peristiwa tersebut terjadi sekitar tahun 1839, di mana Bupati Ngrowo kala itu dijabat oleh Raden Adipati Jayengningrat. Sedangkan di Kabupaten Blora, pada tahun yang sama dipimpin oleh Raden Adipati Tirtonegoro, bukan Bupati Notowijoyo III. Mengenai ketokohan beliau, banyak sekali yang menulis jika setelah peristiwa penangkapan Pangeran Diponegoro, Eyang Jodhikdo dikatakan terus bergerilya hingga beliau berhenti saat ditawari oleh pihak Belanda untuk menjadi patih di Kabupaten Blitar. Sebenarnya bagaimana sih latar belakang karir beliau di pemerintahan Hindia Belanda? Dia ikut bisa bahasa Belandanya, salah satunya ikut salah satu pejabat Belanda, masih kecilnya itu, masih ya saat-saat di Tulungagung itu. Sampai akhirnya kemungkinan pejabat Belanda itu pindah ke Surabaya. Dia sempat ikut setahun. Habis itu dia kembali ke Berbek menjadi diangkat menjadi komitir tebar. Saya menerjemahkan sementara itu sebagai juru penerangan itu. Juru penerangan ya mungkin memberikan penjelasan program-program dari pemerintah itu. Terus tanggal 15 Mei 1855 dia diangkat menjadi Mantri Polisi di Nganjuk. Nah, ini wafatnya Diponegoro toh? 8 Januari 1855 itu. Oh, meninggalnya tahun 55. Iya, kalau Diponegoro, tapi di Fort Rotterdam, Makassar toh. Nah, posisi saat itu yang Jodhikdo masih Menteri Polisi dan ini masih muda banget. Masih muda ini. Apa sudah menikah, Pak? Saat itu. Ini sudah menikah kalau di Nganjuk. Jadi Bupati Berbek itu punya anak perempuan 2. Satu dinikahi oleh Bupati Sumowiloyo yang mantan patih sini ya. Patih Blitar juga kan pernah berkarir di sini. Satunya dinikahi Jodhikdo. Terus bulan Agustus tahun 1856 beliau diangkat menjadi Mantri Aris di Ludoyo. Saya menerjemahkan ini sebagai Kasubag Tata Usaha di Kawedanan. Mantri Aris itu. Terus habis itu menjadi Under Kolektor, koordinator pajak lokal. Itu di Berbek lagi, kembali ke Berbek. Terus bulan Juni 1861 dia pertama kali ini berkarir diangkat menjadi Udono Lengkong Utara Kertosono. 11 Desember 1866 dia menjadi Udono Sukorjo. Kediri. Ya, Kediri. Nah, ini lahir anak bungsu ini 1866. Anak bungsu. Baru sesudah itu dimutasi lagi ke kota Kediri tahun 1870. Lah mulai ke Ngunut itu bulan Januari 1875 menjadi Udono Ngunut. Terus 8 September 1877 dia menjadi patih sampai tahun 1895. Ini surat lamarannya. Surat lamaran untuk menjadi Patih Blitar. Itu juga kepada Gubernur Jenderal. Iya, di Bogor, iya, di Bogor. Dalam koran The Locomotive, terbitan hari Sabtu 15 Mei 1920, saat berita pengangkatan Bupati Tuban
Raden Tumenggung Pringgodikdo, di mana yang kemudian hari bergelar Raden Adipati Aryo Kusumo Hadiningrat, yang sekaligus cucu dari Patih Jayadikdo, di mana disebutkan jika buyutnya seorang pejuang bernama Raden Kartodikdo yang berpangkat letnan dalam pasukan infanteri karena jasa-jasanya selama Perang Padri. Eyang Jayadikdo adalah putra dari Raden Kartodikdo, di mana pada usia 12 tahun, menurut informasi keluarga, beliau ikut dalam pengasuhan pamannya yang seorang bupati dari Kadipaten Bono, di mana kadipaten ini sejak masa Gubernur Jenderal William Dendres digabung menjadi bagian dari Kadipaten Ngrowo. Dari latar belakang keluarganya, maka tidak heran jika beliau dapat menjadi seorang patih. Bahkan sempat menjadi salah satu kandidat Bupati Brebek menggantikan mertuanya. Adapun secara kronologis, jenjang karir Eyang Jayadikdo adalah sebagai berikut. Pada 18 Mei 1855, Eyang Jayadikdo diangkat menjadi Mantri Polisi di Nganjuk. Kemudian, Agustus 1856, resmi bertugas sebagai Mantri Aris di Lodaya. Kemudian, pindah lagi menjadi Onderkolektor di Brebek. Pada bulan Juni 1861, beliau diangkat menjadi Wedono di Lengkong. Lalu, pada 11 Desember 1866, beliau bertugas sebagai Wedono di Sukorejo, alias Pare. 4 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1870, beliau bergeser menjadi Wedono di kota Kediri. 5 tahun kemudian, pada Januari 1875, beliau pindah menjadi Wedono di Ngunut. 2 tahun kemudian, pada 8 September 1877, Raden Ngabei Bawadiman Jayadikdo diangkat sebagai Patih Kabupaten Blitar sampai tahun 1895 saat beliau mengundurkan diri. Saat menjadi Wedono Ngunut, Raden Ngabei Jayadikdo mendapatkan piagam perak dari pemerintahan Hindia Belanda. Dalam kesempatan yang sama, juga diberikan piagam perunggu kepada Kepala Desa Panjerejo, Mas Suromejo, dan Kabayan Dusun Karangsono, Raden Wirorejo. Hal tersebut diberikan karena mereka berhasil menangkap buronan yang membuat onar di Karisidenan Madiun pada tahun 1876, yaitu Raden Tirtorejo. Raden Tirtorejo terkenal sebagai pimpinan kelompok pembunuh dan perampok di wilayah Karisidenan Madiun. Bahkan, Residen Madiun kala itu telah menyerah menghadapi kelompok Tirtorejo ini. Menurut cerita, saat ditangkap, Raden Tirtorejo mengeluarkan keris saktinya yang dianggap mempunyai kekuatan sihir sehingga tidak dapat terlihat dan sulit ditemukan kembali. Pada tanggal 13 Maret 1876, Raden Tirtorejo ditangkap di lokasi persembunyiannya di Kabupaten Banyuwangi, kemudian diantar perahu menuju Surabaya. Entah dengan cara apa, Wedono dari Ngunut, Karisidenan Kediri mampu menemukan dan menangkap hidup-hidup Raden Tirtorejo beserta para pengikutnya. Kemudian, Wedono Raden Ngabei Jayadikdo menyerahkan pusaka keris Raden Tirtorejo yang terkenal sakti tersebut kepada Residen dengan suasana yang haru. Apakah benar cerita yang mengatakan jika Patih Jayadikdo meninggal karena dieksekusi oleh pihak pemerintah Belanda? Namun saat dicoba untuk dibunuh, beberapa kali beliau tidak meninggal karena konon memiliki ajian Pancasona. Kemudian beliau baru meninggal setelah menyiasati dengan makam model digantung. Enggak, pensiun dulu baru meninggal. Jadi sebenarnya wajar kok itu. Jadi nggak ada sesuatu yang seperti yang diberitakan di masyarakat itu. Wajar kok semuanya. Karena usia 82 itu udah sepuh.
Patih Joyodikdo meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 1909. Beberapa putra beliau berhasil menjadi bupati di Tanah Jawa, antara lain Raden Adipati Aryo Joyo Adiningrat, Bupati Rembang tahun 1889 hingga 1912. Beliau ini adalah suami dari Raden Ayu Kartini, pahlawan emansipasi wanita. Berikutnya, Raden Adipati Aryo Kusumo Dikdo, Bupati Tuban dari tahun 1893 hingga 1910. Selepas beliau wafat, kemudian digantikan oleh kakaknya, yaitu Raden Tumenggung Pringgowinoto, Bupati Tuban dari tahun 1911 hingga 1919. Beliau adalah kakak ipar dari Bapak Pers Nasional, yaitu Raden Mas Tirto Adisuryo. Istri beliau juga seorang pejuang emansipasi wanita, sekaligus salah satu tim redaksi dan jurnalis surat kabar Putri Hindia yang dikenal sebagai Raden Ayu Pringgowinoto. Demikianlah penelusuran kami terkait Patih Joyodikdo Blitar. Adapun khasanah cerita rakyat sangat kaya berkembang dan terus bergulir seiring roda waktu. Semoga video ini bermanfaat sebagai bahan pembanding dalam menyikapi kisah-kisah yang menyelimuti peristiwa-peristiwa di Nusantara. Salam pemajuan kebudayaan, maju berbudaya.